detail, tapi ternyata ada Leslie di sana, salah satu hero yang baru mendapatkan adjustment juga, di mana sekarang ketika dia menggunakan skill atau pasifnya lah ya, pasifnya ini mengeluarkan true damage dan itu nggak bisa dibendung sama physical armor. Jadi mau nggak mau teman-teman dari Ion Beta mereka harus banyak banget bikin item-item yang bisa menambahkan darah. Iya. Baik itu Guardian Helmet atau misalnya Curse Helmet yang nambah darahnya lumayan besar sehingga efek damage atau dari basic attack-nya Leslie ke tubuh mereka itu nggak terlalu sakit. Benar, aku setuju banget karena salah satu counter dari true damage itu Iya. sendiri adalah untuk menambahkan HP HP, bar-nya. benar Semakin panjang HP bar kalian tentunya semakin lama untuk di take down. Betul. Dan bahkan itu bakal buying time sembari menunggu coveran teman-teman kalian datang gitu. Iya, dan kalau dari 10 hero pilihan tadi nih sama-sama kuat sebenarnya, cuman ini harus bisa harus bisa dimaksimalin sama Ion Beta untuk di early game karena kita tahu kalau untuk di late game ini Jasgar pakai Link itu nggak bisa masuk ke arah backline. Dia bakal instan hilang dengan damage basic attack dari Leslie ketika di late game ya. Jadi mau nggak mau ini Ion Beta harus bisa menangin di early game ya, dan dari Alter Ego Esports harus bisa ngejagain Ryzel agar tidak mudah terpick off di early game. Dan kita sudah mulai masuk ke Land of Down di match pertama game kedua antara Alter Ego Esports melawan Ion Beta. Dan langsung saja good luck Evan and enjoy the game. Ini dia game penentuan, game yang akan menentukan nasib dari Alter Ego Esports. Apakah mereka masih bisa untuk memaksakan untuk membawa game ketiga atau Ion Beta yang akan mengamankan 2-0 kali ini. Sudah mulai terjadi banyak banget skirmish di area mid lane-nya, dimana posisi dari Rasi kali ini ya cukup terharas. Ingat ini power of nature dari seorang Grok begitu sakit, tapi kali masuk, dan bahkan dengan sword spike yang connect, tidak ragu dari seorang JHH langsung menumbangkan Gamskui dan First Blood yang sudah kita lihat tentunya. Yes, sudah didapatkan. First Blood presented by BCA terutama untuk JHH yang sangat-sangat baik sekali di area atas. Masa seorang diri, masih ada sprint sepertinya, dikeluarkan sprintnya untuk menyelamatkan dirinya dari sergapan 3 player Ion Beta. Engage yang terlalu jauh, melakukan cutting minion dari seorang Vernocure. Baik lagi, ini benar-benar asuransi late game-nya dari Alter Ego Esports ada 2, di mana Masya di sana bisa nge-counter Beatrix dan juga nge-counter Gamskui serta Jasgar dengan Link-nya. Tapi untuk di early game-nya Alter Ego ini bawa Gashen, di mana kita lihat pick off yang terjadi dengan Petrify yang digunakan oleh JHH. Mempick off pertama kalinya Gamskui di area mid lane tadi membuat Ion Beta pun nggak bisa semena-mena untuk bisa memenangkan di fase early game-nya. Tapi balik lagi menuju ke XP lane, Monster yang harusnya untuk 1v1 stations melawan Vernocure nggak akan bisa mempick off satu sama lain sih. Karena terlalu kuat juga dari segi Masya dan juga dari Radrin. Tapi ada engage, hehehe, Tempest of Blade nggak bisa lari kemana-mana, sword spike-nya hanya untuk menghindari damage. Tapi ada Jasgar, sedikit saja SP tersisa. Emi nggak mau terlalu coba untuk maju ke bagian depan sana. Jasgar menunggu penggunaan Finch Poise-nya meskipun dia harus recall. Tapi sejauh ini kita lihat gimana tadi pergerakan dari Jasgar yang berani banget dive in ke arah outer turret dari Alter Ego Esports, membuat dirinya mempick off JHH dan Turtle Camp presented by Lita sudah mulai hadir di Land of Down. Iya, dan kali ini Monster mencoba untuk langsung melakukan backup dan bahkan Audi CS pun terpok. Kali ini Rasi mencoba untuk menangkap tapi ternyata Monster tentunya dengan target trap yang sangat amat baik. Audi CS tumbang kali ini membuat pemain-pemain dari Ion Beta sepertinya mereka akan merelakan objektif turtle yang pertama. Emi kali ini mencoba untuk langsung saja melakukan eksekusi ke area objektif pertama. Vernocure tepatnya masih nggak mau melepaskan begitu saja, tapi ternyata ini akan membawa Vernocure tentunya menuju ke arah hal yang tidak baik ya, karena terlalu memaksakan 1 versus 3 tadi. Iya, dan membuat dirinya hilang dari semesta ini. Dan yang pasti pergerakan yang cukup bagus dengan decimations dari Amy mempick off Vernocure membuat dirinya harusnya menang level, tapi sejauh ini masih bisa di catch up juga atau masih bisa dikejar oleh Jasgar. Terlihat Matskui sudah bersiap dengan Rennernya di dalam semak-semak, ditutup dengan barrier Audi CS. Tapi ada head to head presented by Koda Shop antara kedua belah gold laner, sama-sama pegang sniper. Yang satu Leslie, yang satu Beatrix, dan yang pasti itu akan menjadi 1v1 situation yang cukup menarik karena yang satu kan snipernya ini kan bisa otomatis kan. Iya. Kalau misalnya dari Beatrix kan harus diarahin nih untuk laju snipernya. Betul-betul, ultimate snipe yang harusnya bisa dimaksimalkan sama Ryzel ya, apalagi ngincer ke arah pemain-pemain yang udah low banget nih. Ini tentunya akan kita lihat nantinya dari Alter Ego Sport sendiri. Sementara Amy kali ini sudah mulai di backup oleh seorang monster di area atasnya Vernocure. Oh, masih bisa bertahan tapi ternyata tidak akan terlalu lama. Oh, what? Vernocure ternyata tidak tumbang dan bahkan backupnya sangat amat baik. Datang dari Ion Beta dan bahkan dibalikan keadaannya. Jasgar menumbangkan 2 pemain di area atas dan membuat seorang Vernocure masih bisa bertahan. Apa yang terjadi? Kita akan menyaksikan di replay presented by Grab, di mana ada miskalkulasi dari teman-teman Alter Ego Esports, dari Monster dan juga Amy. Mereka bisa
untuk di kiting sejauh itu, kehilangan banyak SP-nya, bahkan Vernokir-nya nggak ke pick off karena ada beberapa pasif yang dia keluarkan tadi dengan Appraisal Rod-nya mendapatkan banyak HP tambahan dan itu di luar ekspektasi teman-teman dari Alter Ego Esports. Itu timing tahunnya sih. Timing tahun sama Appraisal Rod-nya bagus banget karena ketika Appraisal Rod kena 2 orang, HP-nya langsung nambah sekitar 3 bar dan ya. itu mempersulit dari Emi menggunakan Decimation-nya, tapi 2 player terpick off, outplay terjadi, itu bukanlah hal yang bagus untuk Alter Ego Esports. Iya, dan Turtle Camp tentunya presented by Lita. Teman mabar kita semua sudah mulai hadir kali ini. Turtle yang kedua kali ini apakah akan diamankan oleh Ion Beta? Teamfight kali ini bakal coba dibuka Emi di depan mata, tapi ternyata JHH terculik terlebih dahulu dengan adanya pergerakan dari Gamskuy. Rasi mulai datang kali ini, tapi ternyata Emi terlalu jauh dari kawan-kawan Alter Ego Esports dan itu dia Emi. Bakal coba dipukul mundur, ada satu buah barrier dan bahkan kali ini terkena Town. Vernokir berhasil menemukan Emi kali ini. Sementara pemain-pemain dari Alter Ego Esports mereka nggak bisa memberikan backup karena ditahan oleh Gamskuy dan juga Audi di belakang sana. Itu timing dari barriernya benar-benar ngeselin banget karena ketika barrier dibuka, Emi lagi nggak ada Mortal Coil sehingga nggak bisa melompatin tembok besar dari Audi CS dan dengan adanya energy eruptions dari seorang Vernokir membuat Emi mau nggak mau terkena efek Town, tapi ada engage terjadi Veteran Strike dan juga dapat stop dan crispy didapatkan oleh Gamora dan lagi-lagi menjadi keuntungan tambahan untuk Ion Beta di menit yang kelima. Mereka selalu mendapatkan pick off yang bagus ke anak-anak Alter Ego Esports dan bahkan tanpa mendapatkan kompensasi dari Alter Ego Esports. Ini benar-benar kepres terus. Kita tahu gimana Emi harusnya kuat kan menjadi salah satu jungler fighter dan juga membawa item defense pastinya, tapi pressure dari Ion Beta ini nggak bisa dianggap main-main dan seperti nggak bisa kalian semua anggap main-main diskon yang dikasih sama Grab karena Grab memberikan diskon sampai dengan 50% baik untuk diskon jajan maupun diskon pulsa. Jadi langsung scan QR code yang ada di bawah atau akses grb.to/tpe. Iya, jajan yuk kita abis ini yuk. Lumayan nih diskonnya beneran dari ya, Cimo ya? Grab. Iya, ntar dibeliin Choji. Asik. Oke, dan kita melihat tentunya back to the game yang dimana sekarang ini udah peka banget dari Gamskuy. Setelah dia tumbang pertama, dia udah tahu dia nggak boleh sendirian dan Audi CS pun peka. Ini pergerakan dari Gamskuy yang harus benar-benar dijaga juga. Ini semua komunikasi dari Ion Beta benar-benar masuk ketika posisi dari JHE yang terlihat sendirian langsung dieksekusi oleh seorang Gamskuy dan juga Audi CS. Tapi lihat dari kedua belah gold laner ini mereka belum ada di setiap team fight. Jadi benar-benar dilepasin aja. Kedua gold laner ini percaya kalau misalnya dari masing-masing timnya gold lanernya bisa untuk mendapatkan farmingan yang bagus juga, tapi ada council yang terjadi dari teman-teman Alter Ego Esports terlihat sepertinya mencari seorang Matskuy, tapi Matskuy dengan macro play-nya dia udah tahu pergerakan jahat atau rencana jahat dari Alter Ego Esports sehingga mengumpat di semak-semak di belakang outer turret dan council dari Alter Ego Esports harus hilang dengan sia-sia. Tapi balik lagi, Ion Beta mau nggak mau ya mereka harus memberikan pressure juga ke arah Ryzel. Karena meskipun udah tadi mereka memenangkan team fight-nya, tapi ketika Ryzel yang udah jadi, ini situasi bisa dibalikan dan Turtle Camp presented by Lita yang sudah hadir di Land of Down. Iya, ini kayaknya bakal jadi pertukaran di mana Alter Ego Esports mereka bakal coba untuk fokus dapetin turtle terlebih dahulu karena turret di area bawahnya tentunya bisa diamankan oleh Ion Beta, tapi sudah ada kontes yang dilakukan oleh Vernokir lagi-lagi. Kali ini Monster mencoba untuk mengincar ke arah seorang Jaskar. Jaskarnya masih bisa ditahan tentunya dengan Ashura yang sangat baik dari seorang Emi. Namun kali ini Emi berhasil untuk mendapatkan total objektif, namun Town yang sempat dikeluarkan oleh membuat Vernokir ini tidak bisa ditumbangkan dengan cukup mudah. Ya, tapi lihat tadi ada JHE yang dive into waters, menghilangkan nyawa dari JHE yang udah nggak punya spell apapun dan juga skill apapun untuk melarikan diri karena tadi dia engage dan menggunakan Petrify-nya di momen yang kurang tepat sehingga Gamskuy masih bisa selamat. Sedangkan di bagian atas Monster yang sudah memiliki beberapa item harusnya bisa mendapatkan outer turret di bagian atas dan sebagai pertukaran juga atas kehilangannya di bagian bawah. Tapi meskipun itu Rasi terkena efek dari Town, dari Vernokir dan juga pressure dan burst damage besar dari Gamora membuat dirinya nggak bisa kabur. Padahal masih ada flicker yang bisa digunakan, tapi dengan efek Town dari Fredrin dia nggak bisa menggunakan spellnya untuk melarikan diri, Cimomo. Ini sebenarnya kondisinya mau coba dibawain seperti game pertama yang dimana Ion Beta mereka paksain untuk melakukan invasi ke area purple buff dari Alter Ego waktu di game pertama. Tapi di game kedua tidak akan semudah itu karena mereka punya satu buah high ground dan kali ini JHE tumbang lagi kali ini dan makan terkena Town di area midnya. Emi dipaksa mundur begitu saja tapi ditumbangkan oleh seorang Jaskar di area backline-nya. Ryzel cukup free namun ternyata Matskuy tumbang kali satu buah ulti, but Snipe masih bisa untuk menumbangkan seorang satu pemain yang begitu penting
Namun kali ini apakah menjadi pertukaran Ryzel masih bisa survive dan Fear No Cure yang mencoba untuk membackup pemain-pemain dari Ion Beta masih bisa ditumbangkan. Itu Lihat kalau tadi dia nggak loncat ke timeout shot lagi, kayaknya dia masih bisa survive. Masih bisa survive, tapi ada pergerakan terjadi. Monster di sana mengurung pergerakan dari Audi CS. Tapi tadi benar-benar ya, adu sniper di mana tadi Matskui runners up-nya connect ke tubuh JHH yang sudah keluar dari area Feather Isaac. Sedangkan ada ultimate snipe dari Ryzel yang membuat Jaskar ketika dia loncat-loncat di atas tembok nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Dan sekarang kita sudah kehadiran lagi tamu kita, Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series di area bawah di Lane of Down. Meskipun kelima player dari masing-masing tim sudah mulai bersiap juga. Terlihat ada pertemuan di semak-semak di area mid lane. Audi CS dan juga Ami masih mampu menghindari barrier dari Audi CS. Meskipun sekarang sudah ada persiapan juga dari Fear No Cure. Rasi ketahuan di dalam semak-semak. Matskui pun sudah mulai gabung ke arah Lordnya. Akan dikaitin terlebih dahulu, tapi lihat ada cutting minion dari Monster. Memotong laju minion di area tengah dan membuat dirinya bisa masuk dari area belakang Ion Beta. Meskipun sekarang terlihat pergerakan yang sudah mulai konsil dikeluarkan dari Rasi. Mencari semak yang tepat, ada Ring of Order dan juga ditarik begitu saja. Tapi malah Rasinya harus hilang. Matskui flicker untuk menyelamatkan nyawanya, ada Thunderclap. Monster mempick off seorang, tapi masih ada juga Feather Isaac yang di-cancel begitu saja. Ryzel mengamuk dengan semua basic attack-nya, shutdown didapatkan. Didapatkan Jaskar. Retribution yang mendapatkan Lord, tapi ada ultimate snipe. Double kill untuk Ryzel, tapi Lord yang pertama berhasil di-secure oleh Jaskar. Emi sayang banget tadi timing dari retributionnya kurang tepat membuat dirinya kehilangan Lord yang pertama meskipun sekarang udah mendapatkan kompensasi inner turret dari Ion Beta. Oke, itu ultimate snipe lagi-lagi. Ini kedua kalinya ya, Ryzel tidak tersentuh dan mungkin agak sedikit sulit juga dari pemain Ion Beta karena posisinya dari Gamsky sekarang yang jadi prioritas untuk ditumbangkan terlebih dahulu dari Alter Ego Sport. Sehingga ketika mereka tahu fokus sama Gamsky, ini Ryzelnya terlalu free di area backline-nya. Jadi ini membuat pemain-pemain dari Ion Beta tentunya masih bisa di counter balik, tapi Audi CS kali ini bakal coba untuk menculik ke arah seorang Rasi. Wow, chest dan bahkan kombinasi yang baik dari Gamsky kali ini. Ryzel mencoba untuk bertahan, Fear No Cure ditendang balik dan bahkan kali ini sempat dibalikin keadaannya oleh seorang Ryzel. Ini akan menjadi PR yang cukup berat untuk Ion Beta, di mana kali ini Lordnya mencoba untuk menjalan ke area bawah. Emi mencoba untuk menahan di area belakangnya. Apakah yang akan dilakukan oleh Ion Beta? Gimana cara mereka menculik ke arah seorang Ryzel yang Ryzelnya dengan positioning yang sangat amat baik tentunya tidak mudah untuk ditumbangkan. Dan posisi dari Jaskar ini yang menurut aku yang harusnya bisa ngincer ke arah Ryzel. Tapi ingat Ryzel kan punya satu utility yang bisa dia pakai untuk nendang siapapun yang dekat sama dia gitu. Dia pakai tactical grenade. Untuk tadi juga kita lihat gimana tactical grenade ini meng-cancel Feather Isaac dari Gamora. Dan semakin lama untuk di game yang kedua ini akan membuat Alter Ego Esports semakin kuat karena mereka bawa Ryzel yang kita tahu dengan KDA 402-nya dia harusnya udah dapat banyak banget gold yang bisa diamankan, tapi ada Monster yang coba di-engage, wall charge dikeluarkan, Monster seorang diri 1 melawan 4. Lari Monster, lari! Gak bisa sepertinya untuk didapatkan pick off terhadap seorang Monster yang masih mempunyai sprint untuk melarikan diri dari sergapan 4 player Ion Beta. Tapi ya aku bilang tadi, ketika ini udah sampai di atas menit 15, ini harusnya Alter Ego Esports udah kuat banget. Karena dengan damage yang keluar dari Ryzel, udah gede Ci. Dan yang kedua, ketika Monster udah dapat semua itemnya, dia Thunderclap itu bisa buat mempick off Jaskar, Gamsky dan juga Matskui dengan cara cepat. Karena kita tahu damage dari Thunderclap ketika udah banyak Guardian Helmet yang dibikin sama Monster, ini akan semakin bersagi damage-nya. Iya, Audi CS kayaknya butuh Blade Armor deh ini. Soalnya Jaskar kali ini dalam posisi yang tidak baik-baik aja dan itu dia ultimate snipe lagi dan lagi dari seorang Ryzel yang menumbangkan hidup dari seorang Jaskar. Dan kali ini sepertinya Jaskar harus berhati-hati karena setiap teamfight yang bisa aja dibuka sama Alter Ego Esports, ini selalu ada backup tambahan. Satu buah Blade of Despair di tangan Ryzel dan Gamsky tiba-tiba terculik karena tidak ada backup dan coveran dari pemain-pemain Ion Beta kali ini. Dua pemain hilang begitu saja. Pemain-pemain dari Alter Ego Esports mereka udah mulai dapetin momentum mereka balik dan Lord presented by Samsung Galaxy A Series tentunya sudah mulai hadir Lord yang kedua yang mungkin saja bisa diamankan oleh Alter Ego Esports, dan game kedua siapa tahu bisa diamankan juga oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Ya karena sejauh ini benar-benar unggul banget dan lihat damage-nya dari lethal shot Leslie Ryzel. Ini hampir 2 bar tapi ada konsil Audi CS masih bisa didapatkan retribution-nya. Connect oleh Danger-nya Shadow Blade Soldier dan oh my god ke arah Grok Roamer-nya. Itu 3 bar hilang Cimomo. Ini udah terlanjur late game sih kalau menurut aku buat teman-teman Ion Beta karena
Ya, Leslie bakal susah banget buat di pick off, itu pertama. Terlihat ada 5 poin kill dan 0 death selama 13 menit game ini berjalan. Dan semakin lama lagi, ini Jasgar nggak bisa masuk ke bagian belakang. Matskui harus hati-hati positioningnya. Gamskui nggak bisa Feather Ice Strike di depan seorang Raizel. Dan baik lagi sekarang Lord. Yang kedua, di atas menit 12 sudah enhance menuju ke arah mid lane. Maju ke bagian depan sana, Feather Ice Strike dibuka. Tapi ada wall shot yang dikeluarkan mendapatkan 2 player. Rasinya hilang. Tapi meskipun base turretnya masih bisa dihancurkan sepertinya oleh Firnocure. Emi lari ke bagian belakang, Mortal Coil dikeluarkan, dikejar seperti oleh Firnocure, tahunnya dapat, tapi ada Jasgar dan juga seorang Emi di sana. Raizel menjadi target sepertinya meskipun damage-nya terlalu sakit. Raizel bisa mempick up Jasgar yang coba untuk mendapatkan dirinya di area jungle, tapi malah ter-outplay sepertinya meskipun sekarang Feather Strike lagi dan lagi Raizel. Bagian depan sana, Master coba untuk di pick off, terlalu dalam sepertinya dan yes, masih ada Thunderclap meskipun ada pertukaran terjadi antara kedua belah tim, tapi lihat Firnocure Pressel what? Emi gak bisa bertahan dari gempuran 3 player Ion Beta dan membuat Ion Beta masih bisa mempertahankan base-nya meskipun kita lihat ada pergerakan dari Jasgar yang coba untuk engage Raizel seorang diri. Tapi ter-outplay dengan harga Winter Truncheon dan membuat Jasgarnya yang malah ter-pick off, Ci. Iya, dia lagi 1v1 sih sama JHH dan itu greget banget pasti Jasgarnya kayak aduh tipis banget JHH bisa tumbang, tapi ternyata backup yang cukup cepat datang dari Raizel. Win of Nature di tangan Raizel tentunya ini gak akan mudah untuk Ion Beta. Ketika Raizel belum punya Win of Nature aja, Ion Beta tuh sulit banget untuk nyampe ke arah Raizel sendiri gitu loh. Ketika mereka mau coba untuk pick off Raizel ya, terlalu banyak garda depan yang harus dilewati oleh Ion Beta. Apalagi sekarang udah punya Win of Nature, ini bakal lebih berat lagi. Pemain-pemain dari Ion Beta mereka kayaknya harus melakukan pemotongan duniawi deh. Kalau nggak susah banget. Karena kalau masuk ke area depan nih, lurus gitu jalannya. Ada Rasi, ada Emi, ada Munster. Apalagi posisi dari Gamskui sekarang yang bisa diharas dengan satu buah sword spike dari JHH. Kalau connect, ini Gamskui bisa aja langsung bersama JHE. Gak cuma dia, bahkan Monster tadi juga prioritas langsung Gamskuinya harus tumbangin duluan. Iya, jadi emang targeting dari Alter Ego Esports ini udah bagus banget karena Monster selalu bisa nyari Gamskui ya ketika dia membuka Feather Ice Strike-nya. Tapi balik lagi, yang tadi aku sempat mention juga, di atas menit 15 ini bukan posisi yang bagus untuk Ion Beta karena pasti bakal susah banget buat bisa nge-pick up Raizel. Dan ya, sebentar lagi Lord akan segera hadir, Lord yang ketiga. Dimana untuk sejauh ini dari segi laning masih dimenangkan Alter Ego Esports. Ion Beta udah kehilangan 2 base turretnya di area tengah dan juga atas, membuat laju minion. Ini mau nggak mau harus ada Jasgar di sana untuk clearing minion di area atasnya. Karena kalau enggak, ini bakal ada split push terjadi dan memungkinkan Ion Beta tercuri base-nya sama teman-teman dari Alter Ego Esports. Dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy A Series sudah mulai hadir kembali di menit yang ke-16. Satu buah Immortal di tangan Emi, kali ini udah nggak ada base turret untuk Ion Beta. Mereka harus hati-hati sih sama landingnya, di mana Super Minion ini udah mulai bergerak masuk ke area base-nya. Tapi kali ini Firnocure bersama dengan Audi CS mereka kayaknya bakal coba nge-bait terlebih dahulu. Ngelihat posisi dari Raizel yang harusnya udah ketahuan di area mid karena tadi coba untuk meng-clear terlebih dahulu. Dan dari Jasgar di sini. Ini posisi dari Retribution yang harus on point sih dari Jasgar. Kalau sampai kehilangan Lord kali ini, kayaknya ini game bakal menjadi gamenya untuk Alter Ego Esports. Dan terkena surprise ditarik Divine Judgment ya connect dari seorang Resi. Dan kali ini Matskuinya terculik begitu saja. Jasgar mencoba untuk mengharas ke arah seorang Resi, namun ternyata pemain-pemain dari Ion Beta mereka nggak akan maksain karena mereka tahu tanpa adanya Matskui tidak akan ada damage yang cukup dan Jasgar sepertinya akan melakukan split push saja sih. Ya, bakal susah banget. Tapi lihat Jasgar. One last hit seperti dikejar Raizel. Ultimate ke arah yang salah. Malah terkena oleh Firnocure. Dia terlalu cepat membuka ketika Immune masih dimiliki sama Jasgar. Dan sekarang Lord yang ketiga sepertinya akan menjadi milik Alter Ego Esports. Mereka tanpa adanya gangguan dari Ion Beta. Meskipun tadi kita lihat ya hampir aja Jasgar bisa di pick off juga oleh Raizel. Dan apabila ter-pick off, ini akan membuat kerugian untuk Ion Beta. Karena mereka akan kehilangan Jasgar selama sekitar 40 detik. Untuk menghadapi Lord yang ketiga. Tapi sepertinya sejauh ini Ion Beta hanya bisa mengandalkan Gamskui untuk clearing minion dan juga clearing Lordnya dan juga Matskui aja. Tapi kalau misalnya mereka nggak bisa melakukan defensif ke arah laju Lord, ini akan menjadi hal yang berbahaya karena kita tahu Monster ini selalu nabrak terus ke arah belakang. Dia nggak peduli ada siapapun di depannya karena yang pasti Firnocure coba ngeganggu ke arah Raizel dan itu doang yang bisa dilakukan. Kalau misalnya Monster maju ke bagian belakang, ini akan membuat Ion Beta nggak ada player yang bisa membackup, memberikan support lagi kepada backliner dari Ion Beta. Ini sebenarnya dari JHH sama dari Monster sih, tinggal bagi tugas
kayak lu mau ngincer siapa, Gamskui atau Matskui nih, ya kan? Tapi kali ini lihat bakal coba dipukul mundur dari seorang Matskui-nya. Karena damage begitu banyak dan bahkan satu buah Divine Judgment Connect, Gamskui-nya hilang begitu saja. Lordnya udah mulai masuk ke area base dan bahkan pemain-pemain dari Beta mencoba untuk mendefend, tapi ternyata sulit sekali untuk mendefend. Dan itu dia, Alter Ego Esports masih memiliki asa di game yang kedua, disamakan kedudukannya 1-1. Yes, dan victory presented by BCA untuk Alter Ego Esports. Oh my god.